Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Wa ba'du, anak-anakku semua, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle sebagai penulis kitab Syifaul Af'idah Minat Tasya'umi Wattiyara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta yang ada di belakang tiang ini pindah ke depan. Pindah ke sini supaya saya lihat mukamu. Semua yang ada di sini pindah ke belakang. Pindah. Pindah. Sini. Ya. Pindah. Ya, akwal sampingnya semua ke belakang, pindah ke sini. Nah, lihat kok. Supaya kita bisa saling menatap. Karib, dekat. Supaya agak itu boleh mati dalekmu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pengajian kita pada malam hari ini, kita akan lanjutkan bacaan kita dari pembahasan kitab Syifaul Af'idah Minat Tasya'umi Wattiyarah karya Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle. Yang bawa kitab silakan dilihat kitabnya, yang tidak bawa kitab didengar baik-baik dan dicatat yang perlu dicatat. Pasaleng mamulangi. Pasal yang pertama, puasenge pemali, definisi pemali. Saya ulangi, pasaleng mamulangi. Pasal yang pertama, puasenge pemali, definisi pemali. Pemalie saisa iritu warekada basa ugi maris sengengena jelokna rikeng bangsa ogie. Saya ulangi sekali lagi. Pemalie saisa iritu warekada basa ugi maris sengengena jelokna rikeng bangsa ogie. Kata pemali adalah sebuah istilah yang sudah cukup populer di kalangan orang Bugis. Kata pemali
adalah sebuah istilah yang sudah cukup populer di kalangan orang Bugis. Ianar itu maknanya adalah napatas sangkalangenge iarega napata gatungi saisanna tauwe ri atterukna patujunna iarega akatana nenia ri apa polengenna sewai gau. Saya ulangi sekali lagi. Napatas sangkalangenge iarega napata gatungi saisanna tauwe ri atterukna patujunna iarega akatana nenia ri apa polengenna sewai gau. Pemali adalah sesuatu yang merintangi atau menghalangi seseorang sehingga apa yang dia rencanakan atau apa yang dia inginkan tidak jadi dilaksanakan. Saya ulangi, pemali adalah sesuatu yang merintangi atau menghalangi seseorang sehingga apa yang dia rencanakan atau apa yang dia inginkan tidak jadi dilaksanakan. Nenia ri apa polengenna sewai gau, atau sesuatu yang menjadi ketentuan apakah itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itulah pemali. Saya ulangi ya, bahasa Bugisnya dulu saya ulangi. Nayari asenge pemali iya naritu napatas sangkalangenge iarega napata gatungie saisan natauwe ri atterukna patujunna iarega akatana neniari apa polengenna sewai gau. Artinya pemali adalah sesuatu yang merintangi atau menghalangi seseorang sehingga apa yang dia rencanakan atau apa yang dia inginkan tidak jadi dilaksanakan. Atau pemali itu adalah sesuatu yang menjadi ketentuan atau ukuran apakah yang direncanakan itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itulah pemali. Untuk lebih jelasnya kita perlu contoh. Karenanya Andre Guruta Ambo Dale dalam kitabnya ini memberikan beberapa contoh. Kuaina ala rapanna. Di antara contohnya adalah tolo sompe ri esona arabae. Orang yang mau berlayar. Tolo sompe ri esona arabae. Contoh, orang yang mau berlayar pada hari Rabu. Ingin naik kapal pada hari Rabu, pergi berlayar. Naluru soro karena nasi tujuan naik eso nak denekenge posina. Naluru soro karena nasi tujuan naik eso nak denekenge posina. Tetapi tidak jadi dia berangkat karena pada hari itu bertepatan dengan hari jatuhnya tali pusarnya. Karena hari itu bertepatan dengan hari jatuhnya tali pusarnya. Bagaimana maksudnya? Ini istilah Bugis, nak dan nekenge posina. Perhatikan. Kalau ada anak bayi yang lahir, ada kabel yang menghubungkan si bayi dengan ibunya. Tahu maksudnya ya? Apa namanya itu?
tali pusar. Ya. Orang Bugis mengatakan eruna. Ketika anak bayi lahir, maka tali pusar itu digunting. Ya toh? Maka tali pusar yang tersisa di pusarnya si bayi itu diikat sampai kering. Dan itu nanti karena sudah kering, lama-kelamaan akan jatuh sendiri. Dan biasanya sebagian masyarakat Bugis Makassar yang tinggi pemalinya itu menunggu dan memperhatikan hari apa nanti tali pusar itu jatuh. Hari apa nanti tali pusar itu lepas. Yang sudah diikat dan kering itu lama-kelamaan akan terlepas sendiri, akan jatuh sendiri. Bagi orang Bugis Makassar yang terlalu tinggi pemalinya, berusaha memperhatikan dan menunggu hari apa jatuh itu tali pusarnya. Itulah ketika misalnya hari Senin jatuh atau hari Selasa atau hari Rabu, lepas itu tali pusarnya, maka itulah diistilahkan es-sona dan nekenge posina. Hari jatuhnya tali pusarnya. Paham di sini? Kalau ada orang mau pergi merantau, mau pergi berlayar pada hari Rabu misalnya, namun ternyata pada hari Rabu itu bertepatan dengan hari lepasnya tali pusarnya waktu kecil, ya. Ternyata dikasih tahu sama neneknya dulu, nah, suara bayi itu biasa nak dengar posisinya. Ya. Maka dia tidak mau pergi berlayar pada hari Rabu. Gara-gara menganggap kapan berangkat pergi berlayar pada hari Rabu, maka dia akan jatuh di dalam perjalanannya. Sebagaimana jatuhnya dan lepasnya tali pusar itu dari tubuhnya. Wah, ini pemali-pemali. Dipaham maksudnya ya? Itulah pemali. Sebenarnya sudah terjadwal kapal berangkat pada hari Rabu. Tapi ternyata tidak jadi berangkat gara-gara bertepatan es-sona dan nekenge posina. Berarti jadwal kapal mesti menyesuaikan dengan pusarnya. Jelas nih? Oke. Jadi itu semua pemali-pemali. Atau contoh yang lain. Iarega natujui bila telunna laladoma. Nah, ini dalam perhitungan orang-orang musyrik tempo dulu, ya, orang-orang musyrik dulu. Kalau mau melakukan sesuatu, biasa menghitung-hitung hari dulu. Oh, malise mana? Ternyata ada satu hitungan itu namanya bila telunna ladoma. Konon penjelasan ulama, bila telunna ladoma itu termasuk salah satu bilangan, kepercayaan orang-orang musyrik. Artinya kapan melakukan sesuatu bertepatan dengan bilangan itu, maka ujung-ujungnya akan cilaka. Paham ya? Iarega capu arabai. Iarega capu arabai. Atau ada sesuatu yang mau dilakukan, tapi ternyata bertepatan dengan hari Rabu terakhir setiap bulan. Bertepatan dengan hari Rabu terakhir setiap bulan. Itu yang diistilahkan dengan capu araba. Hari Rabu terakhir, tidak ada lagi Rabu setelahnya di bulan itu. Utamanya capu araba na ula safar. Utamanya hari Rabu terakhirnya bulan Safar. Nah, banyak yang menganggap soma cilaka ya. Nah, ini semua yang mau diluruskan, ya. Iarega lau bulengi. Bagaimana maksudnya lau buleng? Contoh, ada rencana pergi berlayar, ada rencana pergi merantau, ada rencana ingin begini dan begitu pada hari tertentu. Ternyata pada hari itu dianggap lau bulengi, lau bulengi. Bagaimana maksudnya? Konon istilah lau buleng ini, buleng itu konon ya. Dulu ada orang namanya La Buleng. Ya. Dulu
konon dulu ada orang namanya Labuleng. Ternyata pergi merantau, ternyata pada hari dia pergi merantau, dia celaka, dia binasa dalam perantauan. Karenanya itu yang dijadikan ukuran bahwa kapan kamu pergi berlayar, pergi merantau pada hari itu lau bulek kok. Artinya kamu akan celaka seperti celakanya Labuleng. Padahal banyak nih orang lain yang selamat. Kenapa Labuleng naik nama di situ? Ya. Paham deh? Nah, ini semua pemali-pemali. Nah, ajak mutudangi kang gulunge. Abakku mutudangi kang gulunge matiin dokmu. Nah, sebelum lanjutnya perhatikan begini. Perhatikan sini ya, perhatikan. Pemali itu dalam bahasa Bugis memiliki dua konotasi. Pemali ini ada konotasinya, ada maknanya positif, ada maknanya negatif. Bagaimana maksudnya? Ada kata pemali sebenarnya tujuannya baik, tapi ada pemali memang tujuannya buruk. Yang mana dimaksud pemali yang tujuannya baik? Menggunakan kata pemali sebenarnya itu dakwah. Sebenarnya itu adalah dakwah atau peringatan. Contoh, pemalina aku masalawat ni masjid atau di lokamu pemacule. Pemalina kumacawe ni labu esoi atau di lokamu pemacule. Ini orang tua Bugis dulu mengatakan demi pemali. Kalau sudah menjelang maghrib kamu masih pergi main. Kenapa? Sebenarnya itu bahasa dakwah. Jangan sampai sibuk main, akhirnya terlambat mandi sore, akhirnya tidak jadi salat maghrib. Kenapa? Waktu maghrib itu sempit. Paham di sini? Tapi kalau mengatakan atau contohnya yang lain, pemalina mutudangi kang gulunge, mate ame indokmu. Kedengarannya ancaman, loh. Tidak ada hubungannya bantal dengan ibu yang meninggal. Tetapi mengapa begitu bahasanya? Itu bahasa dakwah. Jangan kamu duduki bantal, jangan sampai bantal itu cepat rusak. Cuma kan tidak ada anak mau berpisah dengan ibunya. Jelas toh? Tidak ada anak yang mau ibunya meninggal. Oleh karenanya diancam. Nah, ajak mutudangi kang gulungi, mati itu indokmu. Padahal tidak ada hubungannya menduduki bantal dengan matinya ibu. Tetapi itulah bahasa dakwah ancaman. Jangan duduki, nanti rusak. Nah, ajak matiin romopang. Mati amin dokmu. Apa hubungannya tidur tengkurap dengan matinya ibu? Tapi itulah bahasa dakwah. Jangan tidur tengkurap, nanti dadamu sakit. Paham di sini? Kalau yang begini positif ini. Tetapi yang dibicarakan oleh guru tak dalam kitabnya ini, itu adalah pemali-pemali yang bermakna negatif. Paham ya? Nah, contoh tadi itu, na kuelo ko menrek bola, ajak menrek bola riasona salasa. Magema pemali, esona ompore muharram, esona cilaka. Esona araba, magema ajak to kuro. Apa sona araba, esona matengel latokmu. Eso kami sih ajak nak kecelakaan yang biasa nenekmu kuro. Akhirnya tidak ada yang jadi gara-gara selalu menghubungkan sesuatu dengan yang buruk-buruk. Itulah pemali. Paham di sini? Oke. Sebelum lanjut, ada satu pelajaran besar di sini. Apa kira-kira hikmahnya? Apa kira-kira hikmahnya? Mengapa banyak pemali-pemali itu berhubungan dengan hari Rabu? Ya. Banyak pemali-pemali yang berhubungan dengan hari Rabu. Seperti tadi, mau pergi merantau, pergi berlayar pada hari Rabu, tapi ternyata pada hari Rabu itu bertepatan jatuh tali pusarnya, as-sanat dan pusina. Karenanya tidak jadi berangkat, atau tidak mau melakukan acara, tidak mau pergi berlayar, tidak mau pergi merantau pada hari Rabu terakhir setiap bulan, utamanya hari Rabu terakhir bulan Safar. Pertanyaan,
Mengapa Rabu? Jawabannya, karena disebutkan di dalam salah satu riwayat. Tapi riwayat ini diperdebatkan oleh ulama mengenai kualitasnya. Sementara ulama menganggap kualitas riwayat ini sulit dipertanggungjawabkan. Tapi kita harus akui ada riwayat begini. Bagaimana itu? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mardawai. Oleh Al-Imam Ibnu Mardawai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ayyami wa su'ila an yaumil arbi'ah. Nabi pernah ditanya mengenai hari-hari dalam sepekan. Dan Nabi secara khusus ditanya mengenai yaumil arbi'ah. Hari apa ini yaumil arbi'ah? Hari Rabu. Nabi ditanya tentang hari Rabu. Faqala, lalu Nabi menjawab, yaumu nahsin. Yaumu nahsin. Yaumu nahsin. Nabi mengatakan hari Rabu itu yaumu nahsin, hari naas. Sebenarnya aslinya hari nahas, ya, pakai huruf H, bukan huruf A, karena bahasa Arabnya yaumu nahsin. Adakah ayatnya? Ada dalam surah Al-Qamar ketika Allah berbicara tentang kaum Ad. Kadzabat Adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Terus inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumi nahsin mustamir. Itu ayatnya, ya. Surah Al-Qamar ayat 19. Kazzabat Adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumi nahsin mustamir. Ya. Kata Allah, kazzabat Adun, kaum Ad, ya, kaum Ad mendustakan kebenaran. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Karenanya betapa beratnya siksaku kepada mereka. Apa siksanya Allah? Inna arsalna alaihim rihan sarsara. Kami mengirimkan kepada mereka rihan sarsara, angin yang sangat kencang. Dan itu terjadi fi yaumi nahsin mustamir, terjadi pada hari nahas yang terus menerus berkelanjutan. Pertanyaan, yang hari apa itu yang disebut yaumun nahsin? Ada penafsiran ulama mengatakan yaumul arbi'ah. Artinya angin kencang yang bertiup yang membinasakan kaum Ad itu dimulai pada hari Rabu. Dimulai pada hari Rabu. Karenanya disebut yaumun nahsin. Yaumun nahsin itu hari Rabu. Tapi mustamir, terus menerus. Apa maknanya? Angin kencang ini terus menerus menerjang mereka yang dimulai pada hari Rabu. Konon angin kencang itu bertiup selama 7 hari. Konon angin kencang itu bertiup selama 7 hari. Ada yang mengatakan selama 6 hari. Cuma dimulai pada hari Rabu. Karenanya karena 6 hari atau 7 hari terus menerus terjadi. Karenanya disebut yaumun nahsin mustamir. Fi yaumi nahsin mustamir. Nabi ditanya mengenai hari Rabu, kata Nabi yaumun nahsin. Hari Rabu itu adalah hari
naas, hari nahas, hari celaka. Ya. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Kenapa hari Rabu dikatakan hari celaka? Kenapa hari Rabu dikatakan hari naas, hari celaka? Kata Nabi, agraqallahu fir'auna wa qaumahu. Karena pada hari Rabu itu Allah menenggelamkan Fir'aun bersama dengan kaumnya. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun bersama dengan kaumnya Fir'aun, ternyata Allah menenggelamkan Fir'aun pada hari Rabu. Karenanya disebut hari naas, hari celaka. Tapi kata ulama, yaumu nahsin lil mu'azzabin wa yaumu nasrin lil mu'minin. Ya. Jadi perhatikan ini kalimatnya. Hari Rabu itu adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun bersama dengan kaumnya. Karenanya hari Rabu disebut hari celaka, yaumu nahsin. Tapi kata ulama, yaumu nahsin lil mu'azzabin wa yaumu nasrin lil mu'minin. Artinya hari celaka bagi orang durhaka, tapi hari penuh pertolongan bagi orang beriman. Buktinya hari Rabu binasa Fir'aun, tapi hari Rabu selamat Nabi Musa. Kenapa Fir'aun mau dilihat? Paham di sini? Jadi saya ulangi ini, memang hari Rabu ditenggelamkan Fir'aun, memang benar. Yaumu nahsin itu adalah hari celaka, tapi yaumu nahsin lil mu'azzabin, hari celaka bagi orang-orang yang diazab, bagi orang-orang durhaka. Tapi yaumu nasrin lil mu'minin, tapi hari pertolongan bagi orang-orang beriman. Buktinya hari Rabu itu ditenggelamkan Fir'aun, tapi hari Rabu itu juga diselamatkan Nabi Musa. Dan bukan hanya Nabi Musa bersama dengan umatnya. Nah, yang jadi soal kita ini selalu suka melihat yang buruk-buruk, padahal ada tonji yang selamat. Karenanya itu mengisyaratkan kita diinginkan supaya lebih banyak berhusnuzan daripada bersuuzan. Lebih baik berbaik sangka daripada berburuk sangka. Paham di sini? Oke. Kemudian wa ahlaka adan wa samuda, dan pada hari Rabu itu juga Allah membinasakan kaum Ad dan kaum Samud. Seperti tadi itu, inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumin nahsin mustamir. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah melalui angin kencang yang menerpa mereka, dan itu dimulai pada hari Rabu. Karenanya itulah sebabnya banyak yang menganggap hari Rabu itu hari celaka. Yang jadi soal, pada hari itu juga ada juga yang selamat. Kenapa mau melihat yang celaka? Paham di? Karenanya kita semestinya mendahulukan baik sangka daripada berburuk sangka. Karenanya catat tadi itu kalimat ya. Yaumul arbi'a huwa yaumu nahsin lil mu'azzabina wa yaumu nasrin lil mu'minina. Itu pernyataan Al-Imam Ibnu Ashur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Ya. Itu pernyataan Al-Imam Ibnu Ashur di dalam kitabnya yang berjudul Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Ketika menafsirkan surah Al-Qamar ayat 19. Nanti saya tidak tahu di Mahat Ali apakah ada kitabnya ini. At-Tahrir Tanwir. Ada di bawah ya atau tidak ada? Buka kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir oleh Al-Imam Ibnu Ashur. Almarhum Guruta Tonronge. Almarhum Guruta Tonronge. Maksud saya di sini almarhum Guruta Wahab Zakaria. Kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu termasuk salah satu kitab tafsir favorit beliau. Dan itu beliau pernah secara langsung menyampaikan ke kami. Rumahnya ada di Makassar, di samping di Tonronge ada di Makassar, rumahnya di Jalan Mamoa. Di rumahnya beliau itu banyak kitab, ya, termasuk kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Dulu waktu kami kuliah,
kami sering bermalam di rumahnya beliau. Suatu saat almarhum Guru Tak Wahab duduk-duduk bersama dengan kami di ruang tamu di depan lemari kitab. Lalu beliau mengatakan, Agu, ya, almarhum Guru Tak Wahab kalau panggil saya itu Agu kero kita kuhe. Kita At-Tahrir wa Tanwir. Kita andalaku ya roh. Kata beliau itu kitab andalan saya. Kalau dalam tafsir. Dan ternyata ketika Al-Imam Ibnu Ashur menafsirkan inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir, beliau mengatakan hari naas fi yawmin nahsin, hari nahsin yang dimaksud di situ adalah yaumul arbi'a, tapi yaumun nahsin lil muazzabin wa yaumun nasrin lil mu'minin, hari celaka bagi orang durhaka tapi hari pertolongan bagi orang beriman. Oleh karenanya itu merupakan ujian keimanan. Ujian keimanan. Mari kita lanjutkan. Lau bulengi. Ya, tadi itu tidak mau berangkat gara-gara menganggap lau buleng. Kue topa rilenai ritu. Atau contoh-contoh yang lain. Rimuka nateka kenai de nalolongengi akatana ri Allah ngena, karena dia meyakini tidak akan mendapatkan hasil dalam perantauannya. Dia meyakini tidak akan mendapatkan hasil dalam perantauannya kalau dia berangkat pada hari pemali itu. Iarega napo cilakangi napo birasangi, atau dia meyakini akan celaka dan akan binasa. Wal iyazu billah, kita memohon perlindungan kepada Allah, makuni ripetna puasenge pemali. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pemali. Apa pelajaran bisa kita ambil di sini? Pertama, dalam setiap rencana dan keinginan yang ingin kita laksanakan, kita akan selalu berhadapan dengan dua hal. Ada harapan besar, tapi bisa jadi ada kekhawatiran besar. Ada harapan agar dapat kebaikan, tapi ada kekhawatiran jangan sampai tertimpa keburukan. Paham ya? Apapun yang kita lakukan, kita selalu berhadapan dengan dua hal. Ada harapan, tapi ada kekhawatiran. Ada harapan dapat kebaikan, tapi ada kekhawatiran jangan sampai tertimpa keburukan. Tapi ingat ini, ketika ancaman dan kekhawatiran itu semakin besar, maka perkuat keimanan dan tawakal kepada Tuhan. Saya ulangi, ketika ancaman dan kekhawatiran semakin besar, maka pada saat itu keimanan dan tawakal kepada Tuhan mesti ditingkatkan. Saya ulangi sekali lagi. Ketika ancaman dan kekhawatiran semakin besar, maka pada saat itu keimanan dan tawakal kepada Tuhan mesti ditingkatkan. Mari kita lihat buktinya dalam Al-Quran. Ketika terjadi perang Badar, terjadi perang, umat Islam dikepung. Umat Islam dikepung. Jumlahnya kaum muslimin waktu itu jumlahnya sedikit. Sementara orang kafir yang datang menyerang jumlahnya jauh lebih banyak. Lalu Allah mengatakan, alladzina qala lahumun nasu. Adapun orang-orang beriman, di mana orang-orang lain datang menyampaikan kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya kaum kafir sudah mengepung kalian. Fakhshawhum, karenanya takutlah kalian. Artinya kalian harus takutlah kalian karena sudah dikepung. Lalu apa yang dilakukan oleh kaum mukminin waktu itu?
Semakin diancam ini, sudah dikepung, lalu ditakut-takuti. Fakhshawhum, takutlah kalian. Ditakut-takuti orang beriman. Tapi ternyata ketika disampaikan bahwa kalian sudah dikepung, karenanya takutlah kalian, semakin ditakut-takuti, kata Allah, fazadahum imanan. Ternyata iman mereka semakin bertambah. Jadi, sudah ditakut-takuti nih. Kalian sudah dikepung, karenanya takutlah. Tapi apa yang terjadi? Semakin diancam, fazadahum imanan. Keimanannya semakin bertambah. Wa qalu, lalu mereka membaca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba lihat. Ketika mereka dikepung, mereka ditakut-takuti, diancam dengan ancaman yang luar biasa, apa yang dilakukan? Tiada lain yang dilakukan oleh mereka kecuali kembali kepada Tuhan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah tadi, ketika ancaman dan kekhawatiran semakin besar, maka pada saat itu keimanan dan tawakal harus diperkuat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di ayat yang lain, surah Ali Imran, ketika terjadi perang Uhud, dalam peristiwa perang Uhud itu, dalam satu kesempatan, semangat umat Islam sempat jatuh. Semangat umat Islam itu sempat down, sempat jatuh. Lalu apa kata Allah? Wala tahinu. Lanjutannya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, wala tahinu, jangan berkecil hati. Wala tahzanu, jangan bersedih. Antumul a'launa, kalian itu tinggi derajatnya, kalian itu pemenang. Tapi syaratnya, in kuntum mu'minin, bila kalian betul-betul beriman. Nah, apa maknanya di sini? Ketika kita ada hajat, ada rencana ingin melakukan sesuatu, namun ternyata dalam tanda kutip bertepatan dengan waktu atau hari yang dianggap oleh sebagian masyarakat itu sebagai hari pemali, sebagai hari naas, maka pada waktu itu kuatkan keimanan. Perbaiki iman kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan yang tak kalah penting kata Nabi. Ingat di sini. Kata Nabi, man kanat lahu hajatun ilallahi ta'ala. Siapa yang punya hajat kepada Allah, ada keinginannya kepada Allah, au ila ahadim min bani Adam, atau ada hajatnya kepada sesama manusia, ada keinginannya kepada sesama manusia, falyatawadda, maka semestinya dia pergi berwudu, wal yuhsinil wudu'a, lalu dia memperbaiki wudunya, summal yusalli raka'ataini, kemudian dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah inilah yang dikenal dengan istilah salat. Salat sunnah inilah yang dikenal dengan istilah salat hajat. Jadi setiap ada hajat, ada keinginan kita lakukan, ajak melupai mas sempaja sunnah ini. Ya. Kadang ada orang nanti setelah melaksanakan baru ingat, Allah lupa mas sempaja. Asam pajak ke Allah. Jadi ketika ada direncanakan, upayakan salat dulu, salat sunnah 2 rakaat. Kemudian summal yusni 'alallahi azza wa jalla. Kemudian setelah salat memuji Allah, wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat kepada Nabi, summal yaqul, kemudian dia membaca doanya salat hajat. Membaca doanya salat hajat. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli itsm. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maradan illa syafaita wala hajatan hiya laka ridan illa qadaita ya arhamar rahimin. Setelah kita baca itu, ternyata apa kata Nabi? Kalau kita melakukan itu, maka insya Allah hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya di sini? Kita umat Islam diajari dalam agama, kalau kita ada hajat, ada keinginan yang kita lakukan,
jangan kedepankan buruk sangka, tapi kedepankanlah baik sangka kepada Allah, perbaiki keimanan, perbaiki tawakal, dan jangan lupa mohon pertolongan Allah melalui salat sunnah hajat. Jelas nih? Sama misalnya kalau mau ujian, salat hajat karena kita mau ujian supaya ujian kita dimudahkan oleh Allah. Kemudian ada merencanakan nanti mau menikah. Nah, misalnya sebelum pelamaran salat hajat dulu supaya dimudahkan. Saya dulu waktu mau pelamaran pokoknya ku kamar raim mundur sampai sunnah. Ya. Saya kasih tahu bapakku, bapak purapa matu baca pak doangan apa ki jok tadi. Duduk di kursi, saya masuk di kamar salat sunnah. Setelah saya baca doa lalu saya keluar, bapak bismillah pergi maki. Setelah berangkat saya pula lagi masuk di kamar berzikir terus. Nanti saya keluar dari kamar begitu kembali dari mangkoso orang tua. Jadi ternyata alhamdulillah dimudahkan. Langsung pajang hajat kok. Aku kamatu hajat langsung pajak. Yang jadi soal nanti dapat kendala baru mau salat hajat. Ya. Nanti setelah ditolak baru mau salat hajat. Sebelum pelamaran salat hajat dulu, jangan nanti ditolak baru mau salat hajat. Tapi ingat begini ya, begini. Setelah kita salat hajat, tapi ternyata apa yang kita inginkan bukan itu yang diberikan sama Tuhan. Kita sudah minta begini, tapi ternyata Tuhan kasih yang berbeda. Kita minta bahasa Bugis ya, bahasa Bugis. Kadang ada bahasa Bugis itu sama tulisannya tapi beda bacanya. Pakapala dengan pakapala. Ya, pakapala tulisan Bugis itu pakapala. Bisa dibaca pakapala, bisa juga dibaca pakapala. Dia berdoa, ya Allah kasih ke suami pakapala. Ternyata yang diberikan suami pakapala. Yakini begini, ketika kita berdoa agar keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan, tapi ternyata Allah memberikan sesuatu yang berbeda, yakini ini, fa'lam anna qadrallahi khairun wa afdalu min umniyatik. Yakini ini, fa'lam anna qadrallahi khairun wa afdalu min umniyatik. Ketahuilah sesungguhnya takdir Allah itu jauh lebih baik dan lebih afdal daripada angan-angan kalian. Fa'lam anna qadrallahi khairun wa afdal min umniyatik. Ketahuilah sesungguhnya takdir Allah itu jauh lebih baik dan lebih afdal daripada sekedar keinginan kalian. Karenanya apapun yang diberikan Tuhan, pastikan itu yang terbaik untuk kita. Sama sekarang saya selalu berusaha untuk mengulang-ulang itu untuk menghibur diri saya. Karena 2 minggu yang lalu mama saya meninggal, tidak ada anak mau berpisah dengan orang tuanya. Tetapi untuk menghibur hati, ya Allah, takdirmu jauh lebih baik daripada keinginanku. Keinginanku tidak ingin berpisah dengan ibuku, tetapi ibuku adalah milikmu dan engkau bebas mengatur milikmu ya Allah. Menghibur diri. Mudah-mudahan di akhirat nanti bisa dipertemukan kembali. Saya kira demikian, Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.